Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Ikhwati arsyadani asyadakumullah rahimanallah wa iyyakum. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini, yaitu majlis pertama pembacaan kitab Khulasah Ta'zimul Ilm. Kenapa kemudian kitab ini menjadi pilihan kita untuk dibaca? Yang pertama adalah dengan membaca kitab ini kita berharap para talabatul ilm, para penuntut ilmu memulai menuntut ilmunya dengan cara dan jalan yang benar. Ya, di antara kebiasaan para penuntut ilmu, ya, pada zaman dahulu para ulama bidayatil talab, di awal mereka menuntut ilmu adalah apa? Adalah memulai dengan kitab-kitab serupa. Kita tahu kitab yang legendaris yaitu kitab Ta'limul Muta'allim, ya. Itu yang dikarang oleh Imam Az-Zarnuji, ya. Dan Masya Allah para Syekh Bakar Abu Zaid itu menjelaskan bahwa di antara kebiasaan para penuntut ilmu pada zaman-zaman dahulu adalah apa? Sebelum bidayatul talab mereka memulai dengan membaca kitab-kitab seperti ini. Dan kita tahu juga Syekh Bakar Abu Zaid, ya, memiliki satu kitab itu yang berjudul Hilyatul Talibul Ilm, ya, yang kitab ini disyarah oleh apa? Syekh Saleh Al-Utsaimin. Ya. Jarang-jarang kemudian Syekh Saleh Al-Utsaimin itu apa? Mensyarah buku karangannya orang-orang mutaakhir. Tapi ini apa? Ini bentuk penghargaan Syekh Al-Utsaimin terhadap Syekh Bakar Abu Zaid atas karangan beliau Hilyatul Talibul Ilm. Dan inilah apa? Dan inilah kebiasaan para penuntut ilmu pada zaman, ya, dari masa ke masa, yaitu memulai dengan kitab-kitab yang serupa. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu tidak kemudian apa? Tidak kemudian seseorang tahu-tahu kemudian bisa bahasa Arab, kemudian membaca buku seenaknya dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan, ada tuntunan dan cara yang telah ditunjukkan dan digariskan oleh para ulama. Ya, sebagaimana disebutkan oleh apa? Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, ya, al-ilmu rutabun wa manaqilu, ya, wa maratibu faman talabul ilmi rutabun wa manaqilu wa maratibu faman ta'addaha faqad ta'adda tariqas salaf faman ta'adda tariqas salaf amdan dhalla wa man ta'adda tariqas salaf ijtihadan zalla. Ya, fa awwalul ilmi kitabullah. Ya. Ibnu Abdul Bar dalam Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih menjelaskan bahwa apa? Bahwa al-ilmu itu rutab, ilmu itu memiliki urutannya, martabah. Ya. Wa manaqilu, ada fase perpindahannya. Ya. Wa marahilu, ada marhalahnya, ada fase-fasenya. Ya. Faman ta'addaha, barang siapa yang mengabaikan fase ini, ya, barang siapa yang mengabaikan urutan-urutan ini, maka apa? Faqad ta'adda tariqas salaf. Ya. Mereka telah mengabaikan, ya, jalannya para salaf. Wa man ta'adda tariqas salaf amdan, barang siapa yang mengabaikan caranya, jalannya para salaf dengan sengaja, dhalla, pasti mereka akan tersesat. Wa man ta'adda tariqas salaf ijtihadan, barang siapa yang mengabaikan jalannya para salaf, ya, ijtihadan ini maksudnya takwil, kayaknya nih kurang cocok deh, kayaknya nih kurang cocok, kurang pas dan lain sebagainya, zalla, pasti dia akan tergelincir. Ya, fa'awalul ilmi kitabullah, ilmu yang pertama kali adalah kitabullah. Ya. Begitu juga apa disinggung oleh Imam Az-Zarnuji di dalam Muqaddimah Ta'limul Muta'allim Thariqut Ta'allum. Ya, beliau mengatakan, ya, kami mendapati banyak dari para penuntut ilmu, kata beliau, di zaman beliau, ya, yajidduna wa la yasilun, ya, mereka sudah bersungguh-sungguh, ya, tapi mereka apa? Tidak mendapatkan ilmu, ya. Dan beliau menjelaskan kenapa? Ya, karena mereka salah dalam menempuh jalannya. Ya, maka perlu, ya, kita membaca kitab-kitab semisal, dan salah satu kitab yang
cocok untuk kita baca adalah apa? Karangan Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan saya melihat Syekh Shalih Al-Utsaimin ini cukup perhatian terhadap hal-hal seperti ini. Ya, kita bisa perhatikan durus-durus beliau. Ya. Beliau punya salah satunya adalah apa? Ta'zimul ilm ini. Ya, beliau punya daurah setiap tahunnya, yaitu apa? Muhimmatul ilm, barnamij Muhimmatul ilm. Itu biasanya di bulan Desember sampai bulan Januari, kurang lebih 20-an harian, kurang lebih seperti itu. Jadi ikhwati asyhadu sadakumullah rahimanallahu iyyakum, maka di hadapan kita ini adalah apa? Kitab karangan Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, rahimahullah wa hafizahullah, ya, yang berjudul Khulasah Ta'zimul Ilm. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Shalih bin Abdullah ibn Ahmad bin Hamdin Al-Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'azzami bitauhidi wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammadin al-makhsusi bi ajallil mazidi wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli war ra'i sadidi. Amma ba'du, fahadhihi min kitabi ta'zimil ilmi khulasatul lafzi uiddat biltiqatiha limaqsadil hifzi fastukhrija minhu lil manfaatil mazkurati al-lubabi wa ju'ila fihi al-unmuzaju min kulli babin liyakuna fi nufusit talabati syamsan nahari wa yatarasyahu ba'dahu ilal amali walid dikari fa as'alullaha li walahum luzuma mu'aqidit ta'zimi wal fauza bijawami'i fadlihil azimi. Khoti arsyadana sadakumullah, ya. Al-muallif Syekh Shalih Al-Utsaimin memulai kitab beliau sebagaimana kebiasaan para ulama dalam memulai tulisan, yaitu apa? Memulai dengan basmalah, ya, kemudian alhamdulillah, kemudian dengan salawat. Ya, dan ini merupakan adalah adabut ta'lif, adabut tasnif, yaitu al-basmalah walhamdulillah, dan memulainya dengan salawat. Alhamdulillahil mu'azzami bit tauhid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, al-mu'azzami bit tauhid, yang diagungkan dengan tauhid. Ya. Wa sallallahu wasallam, ya, ala abdihi wa rasulih, dan salawat dan salam kepada hamba dan rasulnya Muhammadin, Nabi Muhammad al-makhsus bi ajallil mazid, ya, yang dikhususkan dengan apa? Dengan ajal. Ya, ajal di sini maknanya yang mulia, tambahan yang mulia. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya, ya, al di sini bisa bermakna keluarga dalam makna yang khusus, al juga bisa bermakna pengikut dalam makna yang umum, ya. Wa sahbihi ulil fadli war ra'yis sadid, ya, dan para sahabatnya, yaitu mereka-mereka yang memiliki keutamaan dan pendapat yang benar. Amma ba'du, ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan fahadha min kitabi ta'zimil ilm, ya. Jadi khulasah ta'zimul ilm ini diambil dari kitab beliau, kitab lain beliau, ya, yang judulnya apa? Ta'zimul ilm, ya. Jadi khulasah ini diambil dari kitab beliau yang judulnya Ta'zimul ilm, ya. Khulasatul lafz, yang mana di dalam kitab ini lafaznya itu diringkas, ya. Ya. Al-khulasah secara bahasa maqalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Al-khulasah adalah setiap sesuatu yang qalla lafzuhu, lafaznya memang singkat, ya, wa kathura ma'nahu, tapi maknanya padat. Ya. Beliau menjelaskan apa tujuan beliau mentalkhis ini, uiddat biltiqatiha limaqsadil hifz, yaitu agar memudahkan, ya, agar memudahkan untuk dihafal. Tujuannya adalah memang, ya, di talkhis ini mudah untuk dihafal oleh para talabatul ilm. Fastukhrija minhu lil manfa'ah al-madhkurah, ya, maka diambil dari kitab Ta'zimul Ilm ini khulasahnya, ya, lil manfa'ah al-madhkurah, untuk tujuan yang disebutkan tadi. Wa ju'ila fihi al-unmudaj min kulli bab, ya, dan, ya, ju'ila fihi
Al-unmudhaj. Al-unmudhaj jamak min namudhaj, yaitu apa? Mathal atau mithal yuhtada. Ya, contoh yang bisa diikuti. Min kulli bab. Lah, di sini kurang lebih kalau tidak salah ada kurang 20 bab yang nanti beliau jelaskan. Ma'akidut ta'zim itu ada kurang lebih 20-an. Ya. Maka dari masing-masing bab itu beliau hadirkan contoh-contoh. Agar apa? Liyakuna fi nufusit talabah syamsan nahar. Ya, syamsan nahar maknahu wadihun bayyin. Agar ya, jadi keterangan itu ma'akidut ta'zimul ilm itu tadi itu apa? Itu liyakuna fi nufusit talabah, di jiwa para murid itu syamsan nahar. Syamsan nahar itu masal ya, yang diperuntukkan untuk apa? Untuk sesuatu yang telah ya terang benderang ya. Kalau kata orang Jawanya cetha welo-welo ya, itu kata orang Jawanya ya. Wa yatarasyahu ba'dahu ilal amali wal dikar. Setelah kemudian tadi dengan unmudhaj tadi ma'akid ta'zimul ilm itu wadihun kawduhi syamsi fis sama, yatarasyahu ba'dahu ilal amali wal dikar ya. Maka yatarasyah maknanya yatahayya ya, yatahayyaun ba'dahu setelahnya ilal amal, untuk diamalkan, wal idikar dan diulang-ulang. Fas'alullah li wa lahum luzuma ma'akid ta'zim. Maka saya muallif di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala li wa lahum ya. Hum ini kembali kepada para talabatul ilm ya, ma'a luzuma ma'akid ta'zim, senantiasa melazimi ma'akid ta'zim ya. Pokok-pokok ya, pondasi-pondasi yang menjadikan seseorang itu apa? Mengagungkan ilmu. Wal fauza bi jawami fadlihi al-azim ya, dan tentunya mendapatkan keuntungan dengan ya, keutamaan yang agung. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allama. Amma ba'du fa inna hadzal 'abdi minal ilmi mawqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Faman imtala'a qalbuhu bi ta'zimil ilmi wa ijlalihi salluha an yakuna mahallan lahu wa bi qadri nuqsani haibatil ilmi fil qalbi yanqusu hadzul 'abdi minhu hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi syai'un minal ilmi. Ya. Ini adalah muqaddimah yang kedua ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ya. Jadi ini adalah muqaddimah yang kedua. Muqaddimah pertama itu adalah muqaddimatul khulasah ya. Muqaddimah yang kedua adalah muqaddimatul kitab. Maknanya ini adalah muqaddimahnya kitab Ta'zimul Ilm ya. Adapun yang pertama tadi dijelaskan apa sebab khulasah ini hadir ya. Fa inna hadzal 'abdi minal ilmi mauqufun. Ini amat sangat penting paragraf ini. Fa inna hadzal 'abdi minal ilmi mauqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Ya. Sesungguhnya jatah atau bagian al-'abd ya, minal ilmi, jatah bagian seorang hamba dalam masalah ilmu itu mauqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Tergantung dengan apa? Sejauh mana hatinya mengagungkan dan menghormati ilmu tersebut. Ya. Jadi ini ketika hati seseorang yu'azzim, yujillil ilm, maka apa? Maka hadzuhu ya, jatah seorang dalam masalah ilmu itu apa? Itu juga yu'azzim ya. Jadi ini istilahnya ketika ini bertambah maka ini akan bertambah, ketika ini berkurang ini akan berkurang ya. Faman imtala qalbuhu bi ta'zimil ilmi wa ijlalih saluha ayakuna mahallan lahu ya. Kalau seandainya jiwa seseorang, hati seseorang imtala'a, dipenuhi ya, diisi bi ta'zimil ilm, oleh pengagungan terhadap ilmu ya, saluha ayakuna mahallan lahu, maka hatinya itu menjadi tempat yang baik untuk apa? Untuk ilmu ya. Wa bi qadri nuqsani haibatil ilmi fil qalbi, dan sesuai dengan kadar
berkurangnya wibawa ilmu ya di dalam hati, maka yang kusu hadzul abdi minhu, maka berkurang pula jatah bagian seseorang dari ilmu tersebut. Hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi syai'un minal ilm. Bahkan sampai-sampai ya ada hati yang hati tersebut laisa fihi syai'un minal ilm. Ya, tidak ada dalam hatinya ilmu tadi. Kenapa? Kenapa tidak ada ilmu di dalam hatinya? Karena tidak ada ta'zim terhadap ilmu tersebut di dalam hatinya. Ya. Dan ini merupakan hal yang penting. Kenapa? Ya, kenapa kita salah satu penyebab seseorang ya malas dalam menuntut ilmu, misalnya kita memiliki santri yang tiduran misalnya. Ya, itu adalah indikasi bahwa bahwa ya, penuntut ilmu tadi dia tidak ada ta'zim terhadap ilmu. Ya, kenapa? Karena ya, saya memberikan permisalan. Ya, ini litakrib, bukan untuk menjelaskan bahwa menyamakan, bukan, ini litakrib saja. Ya, seseorang kalau dia mencintai sesuatu maka dia akan melakukan apapun. Ya, maknanya apa? Ketika dia menikmatinya. Contoh, ketika seseorang ya, tengah malam dia menonton sepak bola. Ya, itu kenapa? Karena di dalam hatinya yu'azzim. Ya, dia akan tahan ngantuknya, ya dia akan bikin kopi, dia berusaha untuk senantiasa fokus ya melihat tontonan tersebut. Begitu juga hal para talabatul ilm. Ya. Ya. Kenapa kita dapati para santri-santri misalnya malas-malasan? Karena apa? Karena hal yang di dalam hati mereka itu tidak ada ta'zim terhadap ilm. Ya, sehingga mereka bermalas-malasan. Kalau di pesantren itu misalnya ya ustadznya sudah masuk, mereka masih tiduran di kamar misalnya. Kalau kemudian di di majelis-majelis ilmu ya sukanya izin ya, saya suka teringat majelis-majelis yang beberapa majelis juga tentunya dengan para asatidzah, majelisnya Syekh Hamid Akram Al-Bukhari yang saya ingat ya, bahwa kita bisa menyaksikan di sana ya para thalabatul ilm ya, dalam majelis-majelis samaknya, yang kita tahu majelis samak itu ya bisa dikatakan kalau orang tidak tahu ya dia akan, kalau tidak tahu esensinya dia akan, wah ini majelis yang membosankan. Tapi kita lihat para penuntut ilmu di sana, mereka menahan buang air besar, menahan kencing, menahan kemudian untuk tidak tidur ya, duduk bersila berjam-jam mendengarkan bacaan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ya, dalam ya skema yang mungkin membosankan ya. Tapi apa yang membuat mereka bisa bertahan seperti itu? Karena ada ada ta'zim terhadap al-ilm, yang dalam hal ini adalah terhadap hadis-hadis para nabi ya. Itulah yang kemudian membuat seorang talibul ilm bisa kemudian bersabar ya, dalam menuntut ilmu. Karena apa? Karena dia yu'azzimal ilm ya. Dan tidaklah kemudian kisahnya para penuntut ilmu ya, dari kalangan para ulama sebelum kita ya, tidaklah segala macam pengorbanan yang sampai ke telinga kita hari ini dalam menuntut ilmu, kecuali kecuali itu menandakan adanya ta'zimul ilm di dalam hati orang yang menuntutnya ya. Tafadhal. Faman azzamal ilma lahat anwaruhu alaih wa wafadat rusulu fununihi ilaih walam yakun lihimmatiha ghayatun illa illa talaqihi wala linafsihi ladzatun illa al-fikru fihi wa ka'anna Aba Muhammadin ad-Darimiyya al-Hafidho rahimahullah lamaha hadzal ma'na fa khatama kitabal ilmi min sunanihi al-musammati bil musnadil jami'i bibabin fi i'dhamil ilmi. Naam, yakfik. Ya. Faman 'azzamal ilm, barang siapa ya syartiyah, barang siapa yang mengagungkan ilm, lahat anwaruhu alaihi zahara. Ya, lahat itu zahara. Zaharat anwaruhu alaihi, maka nampaklah cahaya-cahaya ilmu itu padanya. Wafadat rusulu fununihi ilaihi, dan fununul ilm itu berdatangan kepadanya. Walam yakun lihimmatihi ghayatun illa talaqqihi ya. Orang itu tidak memiliki hasrat terbesar ya. Kalau dia sudah yu'azzimul ilm ya, maka tidaklah hasrat terbesarnya kecuali talaqqil ilm
Ya, mengambil ilmu dari para ulama, dari para guru. Wala li nafsihi ladzatun ilal fikru fihi. Dan apa? Dan tidak ada kenikmatan di dalam jiwanya kecuali apa? Berpikir tentang ilmu. Ya. Jadi orang kalau sudah yu'azzimul ilm maka hasrat terbesarnya itu ilmu. Ya. Kenikmatannya itu ilmu. Sebagaimana kisahnya Ibnu Taimiyah, ya, bahwa apa? Ketika sakit tetap membaca buku. Ya, kenapa? Karena dia padahal oleh tabib waktu itu disuruh untuk beristirahat. Ya. Nah, maka kemudian alaisatin nafsu, ya, saya lupa ininya. Intinya kalau bukankah jiwa itu kalau dia senang, ya, itu mempercepat kesembuhan? Iya, ya sudah. Saya mendapatkan kenikmatan saya dengan membaca. Ya. Dan kita lihat bagaimana para di antara kisah yang sampai kepada kita bagaimana para salaf hatta dalam kondisi qada'ul hajat mereka masih ingin, ya, mereka menyuruh orang kemudian untuk membacakan ilmu di luar kamar mandi, ya, agar mereka tetap mendapatkan faedahnya meskipun di kamar mandi. Ya. Ini adalah contoh-contoh bagaimana apa? Contoh-contoh bagaimana, ya, ghayahnya adalah talaqil ilm. Ya, dan kenikmatan yang mereka dapatkan adalah apa? Kenikmatan berpikir tentang ilmu itu sendiri. Ya. Bukankah Imam Syafi'i rahimahullah, ya, beliau tidak tidur semalaman untuk apa? Untuk analisa fikih beliau. Ya, tidak tidur semalaman. Bahkan apa? Bahkan sampai disebutkan beliau tidak sholat tahajud ketika malam itu. Tapi apa? Beliau ketika malam itu melakukan sebuah analisa fikih yang kemudian beliau mendapatkan kesimpulannya ketika itu. Ini adalah jalan contoh dari para pendahulu kita. Ya. Wa kana Aba Muhammadin Ad-Darimi, ya, Al-Hafidh, ya, lamaha hadzal ma'na. Jadi Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, dalam antum kalau nanti buka Al-Musnad Ad-Darimi, ya, itu dalam Kitabul Ilm, ya, kitab terakhir pasal terakhir, ya, beliau memberikan babnya bab i'dhamul ilm. Ya, ada beberapa hadis yang diriwayatkan di sana. Salah satu hadisnya adalah hadis yang kedua, kisahnya khalifah zaman itu dengan para sahabat yang termasuk sahabat terakhir yang itu namanya Abu Hazim. Ya, itu dialog yang amat sangat panjang. Yang itu apa? Yang itu menjelaskan bahwa bagaimana al-ilm itu sesuatu yang mu'azzam di jiwa di diri sahabat yang bernama siapa? Yang bernama Abu Hazim ini, ya. Yang waktu itu kisah kejadian itu berada di Madinah, ya. Jadi ada beberapa hadis, ya, yang dibawakan oleh Imam Ad-Darimi dalam musnadnya dalam bab i'dhamul ilm itu, ya. Dan salah satunya adalah kisahnya sahabat, saya kalau tidak salah Sulaiman bin Marwan dengan khalifah waktu itu, ya, Sulaiman bin Marwan atau siapa, ya, Abu Hazim, ya, sahabat Abu Hazim. Jadi ketika Sulaiman bin Marwan ini kalau tidak salah, ya, nanti bisa dicek, ya, itu apa? Ingin haji, beliau mampir, ya, di Madinah, ya. Beliau mampir di Madinah, ya. Kemudian apa? Beliau bertanya, siapa sahabat yang masih yang masih tinggal di sini? Maka disebutlah seorang sahabat yang bernama apa? Abu Hazim. Ya. Nah, seperti itu. Tafadhal, lanjut. Wa a'wanu syai'in 'alal wusuli ila i'dhamil ilmi wa ijlalihi ma'rifatu mu'aqidi ta'zimihi wa hiyal usulul jami'atu al muhaqqiqatu li 'azamatil ilmi fil qalbi faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi mujillan lahu wa man dayya'aha falinafsihi ado'a walihawahu ato'a fala yalumanna in fatara anhu illa nafsuhu yadaka au kata wafuka nafakha wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Ya. Di sini paragraf terakhir dalam muqaddimah yang kedua, Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan wa anu syai'in 'alal usul ila i'dhamil ilm. Hal yang dapat membantu seseorang agar yu'azzim, agar mengagungkan ilmu tersebut, ya, adalah apa? Ma'rifatu ma'akid ta'zimi, mengetahui ma'akid,
ya, ma'akid ta'zimih, mengetahui ma'akid itu jamak dari ma'akid, ya. Jadi hal-hal yang dapat mengikat, ya, dari kata aqada yaqidu, ya, aqada yaqidu, ya, akad, ya, ma'akid ta'zimih, yang hal-hal yang dapat mengikat pengagungan terhadap ilmu tersebut. Wahia, di sini jelaskan apa yang dimaksud dengan ma'akidut ta'zim. Wahiyal usul al-jami'ah, yaitu ma'akidut ta'zim al-usul, pokok-pokok yang mengumpulkan, ya, pokok-pokok inti, al-muhaqqiqah, yang mana pokok-pokok tersebut mewujudkan azamatul ilm fil qalbi, mewujudkan keagungan ilmu di dalam hati. Ya, faman akhadha biha, ini kembali kepada ma'akid, ya, barang siapa yang menghadirkan, ya, menghadirkan ma'akidut ta'zim, kana mu'azziman lil ilmi, ya, mujillan lahu, maka dia adalah orang yang mengagungkan ilmu dan menghormatinya. Wa man dhayya'aha falinafsihi adha, ya, maka barang siapa yang menyia-nyiakan, yang enggak mengambilnya, tidak menghiasi dirinya dengan ma'akid ini, maka dia telah menyia-nyiakan dirinya, dia telah mengikuti hawa nafsunya. Fala yalumanna in fatara anhu ila nafsah, kalau dia futur, nah, berarti ini isyarat bahwa apa? Orang ketika dia mengambil ma'akidut ta'zim, mengambil hal-hal yang dapat menghadirkan ta'zimul ilm di dalam hatinya, maka apa? Maka ini akan menghindarkan seorang dari futur dalam menuntut ilmu. Ya. Dengan catatan tadi dia tidak hanya sekedar mempelajarinya, tapi dia berusaha menghiasi dirinya dan melaziminya. Lihat, di dalam mukadimah yang pertama, musannif, ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan apa? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Wa as'alullaha li wa lahum luzumu ma'akidat ta'zim. Ya. Agar kemudian saya, ya, dan para penuntut ilmu bisa melazimi ma'akidat ta'zim. Kenapa? Karena ketika seseorang melazimi ma'akidat ta'zim, maka ketika itu pula apa? Ketika itu pula dia terhindar dari apa? Al-futur dalam menuntut ilmu. Berapa banyak kemudian orang yang memulai jalannya dengan ilmu, tapi kemudian apa? Berhenti di tengah jalan. Nah, hal itu, ya, salah satunya adalah apa? Dia tidak mewujudkan ma'akidut ta'zim di dalam dirinya. Ya. Sekali lagi ini isyarat juga bahwa apa? Menghadirkan ma'akidut ta'zimul ilmu itu adalah sebuah proses, ya. Bukan kemudian apa? Inilah sebuah proses. Dan kita lihat bagaimana apa? Syekh Shalih Al-Utsaimin berdoa agar senantiasa melazimi. Berarti ini proses panjang, ya. Selama seseorang masih menetapkan jalannya di jalan ilmu ini, maka apa? Kewajibannya tetap apa? Tetap melazimi ma'akidut ta'zim ini. Ya, wa man la yukrimul ilma la yukrimul ilmu. Ya, barang siapa yang tidak menghormati ilmu, maka ilmu tidak akan, ya, menghormatinya. Masih ada waktu? Hah? 5 menit lagi. Silakan dibaca dulu. Apa? Al-ma'qidul awwalu tathiru wi'a'il ilmi wa huwal qalbu wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatihi fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nazifi. Ya, al-ma'qidul awwal, yaitu ma'qid yang pertama, ya, tathiru wi'a'il ilm. Jadi di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin mengumpamakan ilmu itu sebagai sesuatu yang ditaruh di sebuah wadah, ya. Likulli matlubin, yaitu wi'a. Segala sesuatu yang dicari itu mesti ada wadahnya, ya. Fa wi'a'ul ilmi al-qalbu, maka wi'a, wadahnya al-ilmu itu adalah hati, ya, wa huwal qalbu wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilm, ya, sesuai dengan kesucian hati seseorang maka masuk ilmu ke dalamnya. Wa idza izdadat taharatuhu, ya, dan apabila bertambah kesucian atau kebersihan hati, izdadat qabilatul ilm, ya, maka apa? Izdadat qabilatul ilm, maka penerimaan,
hati terhadap ilmu itu semakin bertambah. Ya. Syahid dari sini kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala ketika dalam surah Al-Jumu'ah, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Ya, ada tilawah, proses tilawah. Yang dengan proses tilawah ini apa? Hadir tazkiyatun nufus. Ya, kalau jiwa sudah, yang dalam hal ini juga hati sudah bersih, maka ta'limul kitab. Maka Alkitab ini ketika masuk ke dalam hati-hati yang sudah bersih, ya, bagaikan kita menaruh apa? Menaruh air di gelas yang bersih pula, maka akan melahirkan, kalau airnya tawar, airnya nikmat, maka apa? Akan melepaskan dahaga orang yang meminumnya. Tapi kalau bayangkan kalau seandainya apa? Gelasnya kotor. Ya. Gelasnya kotor, ada debunya, ada cabenya, ya, ada bekas kopinya yang sudah 3 hari tidak diminum misalnya, kita taruh air, ya, adakah orang yang mau minumnya? Ya, tentu tidak. Ya. Maka apa? Maka salah satu Syekh Abdul Aziz At-Tarifi di dalam muqaddimah tafsir wal bayan, beliau menjelaskan salah satu seseorang bisa mendapatkan faedah dari Al-Qur'an itu apa? Husnul qasd. Ketika dia membaca Al-Qur'an, ketika dia mentadabbur Al-Qur'an, dia memiliki apa? Husnul qasd, niat yang baik. Ya. Maka di sini katakan wa bihasabi taharatil qalbi yadkhulul ilm. Ya. Sesuai dengan kesucian hati, maka ilmu itu akan masuk. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatul ilm. Kalau bertambah, ya, kesuciannya, maka penerimaannya terhadap ilmu itu akan bertambah. Faman arada, cuman ikhwati arsyadullah, hal yang penting yang perlu kita jadikan catatan di sini adalah apa? Qabiliyatuhu lil ilm, penerimaan hati terhadap ilmu itu jangan kita batasi pada apa? Pada jam'ul maklumat saja. Ya. Berapa banyak kemudian orang-orang yang kemudian dia dikerani jam'ul maklumat, tapi kemudian dia tidak diberi taufik, ya, manfaat dari ilmunya, dan manfaat dari ilmu itu adalah amal. Jadi ketika kita berbicara qabiliyatul ilm, maka maknanya adalah apa? Bukan kemudian orang itu cerdas kemudian dia bisa menghafal ini dan itu dan lain sebagainya, ya. Jam'ul maklumat itu sesuatu, ya. Sedangkan yang ingin kita tuntut dari ilmu ini adalah ilmu ini mendatangkan manfaatnya. Ini yang maksud. Mendatangkan manfaatnya apa? Dengan menghadirkan amal. Kemudian apa? Ilmu yang kita tuntut ini senantiasa menghadirkan azamatur Rabb, ya. Mempermudah ibadah kita, ya. Kemudian mensucikan amalan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah. Ini adalah, ya. Berapa banyak kalau orang hanya sebatas jam'ul maklumat saja, ya, maka tidak perlu kepada hal seperti ini. Kalau hanya apa? Jam'ul maklumat. Tapi ilmu yang kita tuntut ini tidak hanya sampai pada jam'ul maklumat. Jam'ul maklumat sesuatu, sedangkan manfaat dari ilmu yang berupa amal, kedekatan, ya, hati yang bersih dan lain sebagainya, adalah sesuatu yang ini merupakan tujuan dari ilmu sendiri. Ya. Tujuan dari ilmu itu bagaimana kita bisa beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan kemudian ketika kita melihat, oh, ini si fulan dia bisa hafal ini dan itu, hafal ini, tapi kemudian dia orang yang tersesat misalnya. Nah, dia adalah orang-orang menyelewengkan ilmunya misalnya. Ya, ini karena apa? Karena tadi, ya, karena manfaat ilmu, ya, qabiliyatul ilmi, ya, penerimaan jiwa hati terhadap ilmu itu berbeda dengan apa? Dengan sebatas jam'ul maklumat saja, mengumpulkan informasi. Kalau hanya sekedar mengumpulkan informasi, ya kita kalah dengan Google, ya akhi. Ya. Fal ilmu, ya, man arada hiyazatal ilm, barang siapa yang ingin menjaga atau menempatkan ilmu di dalam hatinya, falyuzayyin batinahu. Ya. Berapa banyak kemudian apa? Ininya, apa namanya? Falyuzayyin batinahum. Hendaklah dia senantiasa menghiasi batinnya. Karena batin ini tadi katakan tempatnya ilmu. Ya. Rajin kita bersihkan, ya, wa yutahhiru qalbahu min najasatihi, dan dia mensucikan hatinya dari najis atau hal-hal yang mengotori hati tersebut, ya.
Fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nadhif. Ya, ilmu itu sesuatu yang latif, ya. Ya, jauhar ini istilah mantik, ya. Ya, yang lunak, la yasluhu illa lil qalbin nadhif, yang mana dia tidak cocok, ya, tidak pas kecuali untuk hati yang bersih. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwati arsyadina sudakumullah, karena sekali lagi saya katakan ini proses, ya. Semakin rajin kita membersihkan hati kita, maka semakin pula kemudian ilmu yang kita tuntut itu mendatangkan manfaat kepada kita. Ya, karena apa? Karena ketika ilmu kita senantiasa bertambah, tapi tidak menambah amal kita, ya, ini merupakan salah satu indikasi bagi kita untuk introspeksi. Ya. Karena apa? Karena ketika ilmu bertambah dan amal kita tidak bertambah, ya, khauf kita kepada Allah tidak bertambah, ya, ibadah qalb kita, tawakal kita kepada Allah tidak bertambah, ya, mahabbah kita kepada Allah tidak bertambah, ya, ibadah kita kepada Allah tidak bertambah, maka kemudian ini menjadi alarm bagi kita untuk senantiasa, ya. Bukan kemudian wah ini saya menuntut ilmu nggak bertambah, udahlah saya berhenti dari menuntut ilmu, bukan. Tapi bagaimana, ya, agar kemudian tadi, ya, hati kita, jiwa kita ini tidak mengeluarkan mengeluarkan hawa nafsu berbalut ilmu. Ini masalah, ya. Hawa nafsu berbalut ilmu, maka kita bersihkan diri kita dari hawa nafsu, sehingga ilmu yang keluar darinya ilmu yang bersih, yang memberikan ibarat air yang melepaskan dahaga orang-orang yang meminumnya. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.